orang tua harus mampu mengendalikan emosi atau reaksi negatif lainnya. Indal mufaja'ah bisu'alin ghairi mutawakkiin, ketika tiba-tiba mendapatkan pertanyaan yang tidak realistis dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema parenting Islam edisi kali ini yaitu tips mendidik anak yang suka bertanya. Bagi orang tua, menyaksikan tumbuh kembang anak memang membahagiakan, apalagi jika ia sudah lancar berbicara. Sayangnya, ada suatu hal yang kadang bikin kesel dan bingung ketika si anak mulai lancar berbicara, yaitu ia jadi sering bertanya. Pertanyaan kenapa begitu atau kenapa begini tak cuma dilontarkan sekali atau dua kali saja. Hampir setiap kali ada kejadian atau hal-hal baru, anak jadi sering bertanya kenapa dan mengapa. Untuk hal-hal yang lama yang sudah terjadi berkali-kali atau yang sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan, si bocah mungil itu masih saja tetap bertanya. Kalau sudah begini, kesabaran pun mulai diuji, apalagi jika suami istri termasuk orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan segunung. Lalu bagaimana tips menghadapinya? Pertama dan yang utama yang harus diketahui oleh orang tua, bahwa fase anak-anak merupakan fase yang punya karakteristik kathratul as'ilah, yaitu anak yang suka banyak bertanya. Fahuwa yas'alu an ayyi syai'in. Fase anak-anak, salah satu karakteristiknya adalah suka memberikan pertanyaan. Wa fi ayyi waqtin. Pertanyaan yang disampaikan anak-anak bisa seputar waktu, wabi ayyi kaifiyatin, dan juga bisa seputar cara. Karena itu, anak-anak pasti akan melontarkan pertanyaan kapan waktunya dan bagaimana caranya. Wa minha al-as'ilatul lati yuridu minha al-ma'rifah. Termasuk pula pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak apabila berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membutuhkan jawaban berupa pengetahuan ilmiah. Kasu'alihi ainallah, seperti pertanyaan di mana Allah itu ma. Wa minha al-as'ilatul lati yuridu minha ihrajul abawaini wal murabbi. Bahkan ada juga anak yang tiba-tiba membuat pertanyaan yang justru menyudutkan dan membuli kita sebagai orang tua atau gurunya. Kasu'alihi limadza anta samin ya baba. Misalnya, mengapa sih papa itu gemuk? Wa minha al-as'ilatul lati tadullu ala qalaqihi wa khaufihi. Selain itu, kadang tidak disangka anak-anak juga bertanya tentang hal-hal yang membuat dirinya bingung, gelisah dan ketakutan. Fayaqulu
hal satamutah ya baba, sehingga terlontar pertanyaan, "Pa, apakah papa juga nanti akan mati?" Wa ghairu dzalika min anwa'il as'ilah, atau pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya, allati sayati al-haditsu anha mufassilan biidznillah fi maudhi'in akhar, yang akan dibahas di bab lain secara detail dan terperinci. Walakin qabla dzalika, tetapi jauh sebelum itu, apapun pertanyaan yang disampaikan oleh anak kepada kita, maka hal yang penting untuk diketahui oleh orang tua agar jangan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memberikan jawaban bohong kepada anak-anak. Nuhadziru minal kizbi alat tiflih. Orang tua tidak boleh memberikan jawaban yang bohong atau dusta kepada anak-anak. Misalnya, jika anak minta membelikan mainan, maka orang tua seringkali mengeluarkan jurus pamungkas. "Nak, mainan itu tidak dijual." Atau seorang anak bertanya, "HP ayah di mana, Ma?" Kemudian mamanya menjawab, "HP ayah sekarang lagi rusak parah, Nak." Atau anak bertanya, "Ayah mau kemana?" Ayah menjawab, "Ayah pergi sebentar." Kita tahu kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana dan disukai banyak orang. Sedangkan kebohongan adalah suatu hal yang pada akhirnya akan membawa bencana dan pasti meninggalkan luka di hati. Bagi orang tua, hanya dengan alasan agar anak berhenti bertanya dan meributkan hal-hal yang menurut kita remeh-temeh, lantas orang tua memanfaatkan kepatuhan dan kepolosan anak-anak dengan seenaknya menjawab dengan jawaban yang bohong serta memutarbalikkan fakta. Sebab anak-anak tidak mudah untuk dibohongi seperti yang orang dewasa pikirkan. Anak-anak itu bisa mengetahui kebohongan secara langsung, serta bisa mengetahui siapa saja orang yang menyembunyikan informasi dirinya. Secara lahiriah, secara fisik, anak-anak memang lebih kecil dari kita, tetapi logika mereka bisa jadi lebih cerdas dari kita. Dampak berbohong bisa jadi fakta dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kedua, hindari jawaban yang tidak logis. Wala nujibu an as'ilatihi bima la yahtamiluhu akluhu. Orang tua tidak boleh menjawab pertanyaan anak dengan jawaban yang tidak bisa dicerna oleh logika anak, atau jawaban yang tidak konsisten dengan fakta. Misalnya, ketika anak bertanya tentang mengapa air di kolam renang itu dingin, kemudian orang tua menjawab dengan enteng bahwa di kolam renang itu karena tidak ada kompor misalnya. Jangan lakukan itu. Karena itu tugas orang tua untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta atau yang sesuai dengan kenyataan yang berlaku secara umum. Ketiga, jangan marahi anak. Walanat bitu urduda af'alina. Orang tua harus mampu mengendalikan emosi atau reaksi negatif lainnya. Indal mufaja'ah bisu'alin ghairi mutawakkiin. Ketika tiba-tiba mendapatkan pertanyaan yang tidak realistis dari anak.
Seringkali anak memiliki banyak sekali pertanyaan yang tidak kunjung usai. Bahkan rasanya sekeliling mereka pun dapat dijadikan bahan pertanyaan. Tidak sedikit pula orang tua yang justru mudah marah dan terbawa emosi karena anak yang terlalu banyak bertanya. Itu pun emosinya bukan karena pertanyaan, tetapi lucunya karena orang tuanya sibuk dengan main HP dan pekerjaan remeh lainnya. Padahal memarahi anak karena hanya banyak bertanya itu justru sama halnya dengan meminta anak untuk berhenti bertanya. Hal ini akan membuatnya takut dan tidak berani lagi mengeksplor rasa ingin tahunya. Keempat, jangan abaikan pertanyaan anak. Wala naqulu lahu anta ma ziltah shagiron. Orang tua tidak boleh mengabaikan pertanyaan yang disampaikan oleh anak atau memberikan batasan bahwa pertanyaan itu belum pantas dipertanyakan oleh anak. Misalnya, orang tua melarang bertanya dengan alasan mazil tasogiron, kamu masih kecil nak, jangan tanya tentang itu. Wala tatakallamu fi hadhil umur. Karena itu, orang tua tidak boleh membatasi pertanyaan anak atau tidak memberikan ruang kepada anak untuk bertanya, yang sejatinya justru dengan pertanyaan tersebut dapat meningkatkan kecerdasan kognitifnya. Mengabaikan pertanyaan anak tentu akan berpengaruh pada kecerdasannya. Ketika anak mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan, otaknya akan terangsang untuk menerima jawaban, mencerna dan menganalisanya. Dengan kata lain, jawaban orang tua akan mendorong anak untuk berpikir kritis. Semakin banyak jawaban yang diterima anak, maka kemampuan anak pun akan semakin terasah. Bahkan bukan hanya kemampuan berpikir kritisnya yang terasah, tetapi juga logika dan kreativitas anak juga semakin tajam. Selain itu, mengabaikan pertanyaan anak juga akan mempengaruhi rasa percaya diri anak. Saat diabaikan, anak akan menjadi takut untuk bertanya kembali. Saat masih balita, mungkin dampak ini tidak begitu signifikan. Namun, ia justru akan menghambat perkembangan anak saat ia mulai bersekolah nanti. Anak menjadi takut untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya di kelas. Li'anna tiflah anidun. Kenapa tidak boleh mengabaikan pertanyaan anak? Karena kondisi anak pada fase itu karakternya adalah anidun, keras kepala. Sehingga wasayaziduhu dzalika syaghafan li ma'rifatil ijabati an su'alihi. Sehingga jika ia tidak mendapat jawaban dari pertanyaan yang disampaikan anak, maka ia justru semakin antusias dan semakin penasaran untuk mencari jawaban-jawaban lainnya. Wa sayatturru li ayyas'alah ahad aqoribihi. Antusiasme tersebut dampaknya jika orang tua mengabaikan pertanyaan anak adalah munculnya kemungkinan anak mencari jawaban alternatif lewat orang lain atau sarana-sarana lainnya, misalnya kerabat atau familinya, au mudarrisil hadanati, atau anak mencari jawaban lewat penjaga sekolah, awil madrasati, atau anak mencari jawaban alternatif lewat orang-orang di sekitar sekolahnya. Wa qad yujibuhu ijabatan khati'atan,
Fatalnya, jika anak mendapatkan jawaban dari orang lain atau sarana yang dituju anak belum tentu memiliki atau mampu memberikan jawaban yang benar, sehingga ta'luquh fi dhihnihi, sehingga berisiko menyesatkan pada mentalitasnya. Wala tastati'u mahwaha aw taswibaha bisuhulatin. Jika ia telah mendapatkan jawaban yang salah dan menyesatkan dari orang lain yang mempengaruhi mentalitasnya, tentu hal yang demikian merupakan tindakan yang tidak mudah untuk memperbaiki atau merevisinya dan menghapusnya atau mendeletnya. Falanaftihu qulubana wa uqulana li as'ilati abanaina qabla an nandimah. Karena itu, kita sebagai orang tua, jauh sebelum penyesalan terjadi nanti, marilah kita harus berani membuka mata hati dan pikiran kita untuk terbuka dan bersifat akomodatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak. Tujuannya agar kecerdasan kognitifnya terbiasa diasah sejak dini, sehingga anak-anak nantinya mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif di masa tuanya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.